Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke bab terakhir di semester 1 di kelas 7, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Nah, di bab ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah konsep energi. Energi itu apa? Kemudian ada sumber energi, dari mana energi itu berasal. Kemudian ada transformasi energi. Nah, ini nanti akan kita bahas di video ini, dan di video selanjutnya kita akan membahas metabolisme. Nah, di dalam metabolisme nanti kita akan bertemu dengan respirasi sel dan juga fotosintesis. Ini merupakan dua hal yang cukup penting untuk kita ketahui. Baik, kita akan bahas konsep energi, sumber energi, transformasi energi atau perubahan energi. Baik, kita mulai anak-anak semua. Nah, kita setiap hari melakukan berbagai aktivitas atau melakukan berbagai kerja. Seperti di gambar ini, anak yang sedang berangkat sekolah dengan mengayuh sepeda. Nah, saat kita mengayuh sepeda seperti ini, lama-kelamaan kita akan menjadi capek. Nah, itu menandakan bahwa rasa capek itu kita telah melakukan usaha atau telah melakukan kerja, yaitu mengayuh sepeda. Nah, untuk dapat mengayuh sepeda, tubuh kita itu harus bergerak. Kita itu harus bergerak atau beraktivitas. Nah, dalam hal ini mengayuh sepeda. Nah, untuk dapat bisa bergerak, melakukan aktivitas seperti berdiri, duduk, membaca, berpikir, dan lain sebagainya, maka tubuh kita memerlukan yang namanya energi. Jadi ibarat sepeda motor atau mobil, energi itu adalah bensinnya. Jadi bahan bakarnya agar mobil atau sepeda motor itu bisa berjalan. Kalau pada manusia, agar dapat bisa beraktivitas, berdiri, duduk, belajar, maka kita membutuhkan yang namanya energi. Jadi kita memahami, kalian juga sudah memahami bahwa aktivitas kita memerlukan energi. Nah, sekarang mari kita definisikan energi itu sebenarnya apa. Nah, energi didefinisikan adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan perubahan. Jadi energi itu adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, itu disebut energi. Nah, yang paling penting di sini adalah kalian mengenal berbagai macam bentuk energi. Jadi energi itu memiliki banyak bentuk, terutama dalam bab ini nanti kita akan fokus kedua ini, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Selain itu ada energi kimia, energi listrik, dan lain sebagainya. Energi kimia ini adalah energi yang berasal dari bahan kimia. Contohnya apa? Contohnya manusia itu bisa beraktivitas mendapatkan energi dari mana? Dari dia makan. Makan itu yang dimakan apa? Yang dimakan misalnya nasi. Nasi itu mengandung apa? Nasi itu mengandung gula atau glukosa. Nah, jika diurut seperti itu, maka energi yang diperoleh dari manusia itu adalah energi yang berasal dari bahan kimia atau energi kimia, dari glukosa, dari gula, kemudian dari lemak, itu adalah energi kimia. Atau seperti sepeda motor bisa berjalan karena apa? Karena ada bensinnya. Bensin itu apa? Bahan kimia. Jadi
energi sepeda motor awalnya berasal dari bahan kimia atau energi kimia kemudian diubah menjadi energi yang lain. Nah, energi listrik berarti energi yang berasal dari arus listrik. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita akan fokus kepada dua energi yang pertama, yaitu potensial dan kinetik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang energi potensial. Energi potensial atau bisa disingkat dengan EP merupakan energi yang diperoleh suatu benda karena lokasi atau kedudukannya. Jadi energi ini diperoleh karena lokasi dan kedudukannya. Nah, energi potensial ini mempunyai persamaan M kali G kali H. Ini sebagai tambahan untuk agar kalian tahu, di mana EP adalah energi potensial, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, kemudian ada H itu adalah ketinggian, satuannya meter, dan ada G adalah percepatan gravitasi. Nah, anak-anakku, percepatan gravitasi ini nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, misalnya begini, energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukannya. Baik, contohnya di sini ada pohon mangga, pohon kelapa. Nah, ini daunnya. Di sini ada buah kelapanya. Buah kelapa ini berjarak 10 meter dari atas tanah. Kemudian di sampingnya juga ada pohon kelapa lagi, ada buahnya, dan buahnya ini berjarak 5 meter dari atas tanah. Manakah dari dua buah kelapa ini kita anggap buah kelapanya ini memiliki ukuran yang sama dan memiliki massa yang sama? Manakah yang memiliki energi potensial paling besar? Yang memiliki energi potensial yang paling besar adalah yang tingginya 10 meter. Karena apa? Semakin tinggi dia, energi potensialnya semakin besar. Jadi energi potensial itu dapat dikatakan sebagai energi yang tersimpan, masih tersimpan. Nah, jadi buah kelapa ini semakin tinggi posisinya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Kita bisa analogikan, jika dua buah kelapa ini, yang satu 10 meter, yang satu 5 meter ini, dua-duanya jatuh ke tanah, manakah yang memberi bekas cekungan paling dalam pada tanah? Maka adalah yang tingginya 10 meter. Jika ini jatuh, maka di tanah akan memberikan bekas cekungan yang lebih dalam daripada yang tingginya 5 meter. Nah, ini adalah energi potensial. Nah, sama seperti kita, misalnya kita kejatuhan bola. Yang pertama, bola pertama sama bolanya kecil. Yang pertama jatuh dari ketinggian ini kita. Nah, ini ada bola jatuh ke kita, bola pingpong misalnya. Ini jatuh dari jarak 1 meter di atas kita. Dan ini yang kedua, bola pingpong yang jatuh dari ketinggian 5 meter di atas kita. Sama-sama bola pingpong, tapi kita akan merasakan sakit, lebih sakit, yaitu yang saat kejatuhan sebuah bola pingpong ini dari ketinggian 5 meter.
Karena apa? Ini menunjukkan semakin tinggi suatu tempat, maka sebuah benda yang berada di ketinggian itu akan memiliki energi potensial atau energi yang tersimpan yang besar. Nah, jadi energi potensial itu energi yang masih tersimpan. Nah, analoginya lagi adalah makan. Kalian makan, kemudian kalian tidak beraktivitas, maka energi yang diperoleh dari makanan itu tersimpan di tubuh kita sebagai lemak. Nah, itu energi yang masih tersimpan itu adalah energi potensial. Nah, baru nanti setelah itu kalau kalian beraktivitas, energi yang tersimpan dalam tubuh itu bisa dalam lemak atau dalam gula darah, itu nanti akan dipakai untuk beraktivitas. Nah, jadi energi potensial itu gambarannya seperti ini, energi yang tersimpan atau karena lokasi atau kedudukannya. Patokannya semakin tinggi energi potensialnya semakin besar. Kita lanjutkan jenis energi yang kedua. Oke, masih di energi potensial. Energi potensial itu macamnya ada beberapa jenis. Ada energi potensial gravitasi, yaitu yang sudah kita bahas tadi, energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya dari atas bumi. Ada energi potensial elastisitas, yaitu seperti buzzer ini, energi yang tersimpan karena, nah kata kuncinya ini kata kuncinya, energi potensial kata kuncinya ini tersimpan. Nah, jadi energinya belum tampak tapi tersimpan. Nah, misalnya busur direnggangkan, busurnya belum jalan, tapi dengan renggangan yang semakin jauh kita bisa tahu bahwa nanti kalau dilepas busur ini akan bisa melesat jauh. Nah, energi yang saat kita tarik sampai sini, energi yang besar yang masih tersimpan ini disebut energi potensial elastisitas. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung juga ada energi kimia. Nah, kita makan banyak, kita tidak beraktivitas, maka makanan itu energinya akan tertimbun di tubuh kita, bisa dalam bentuk sebagai gula darah, atau kelebihannya bisa juga dalam bentuk sebagai lemak. Nah, energi potensial ini baru bisa terlihat kalau bendanya ini sudah bergerak. Misalnya kalau buah kelapa tadi ya sudah jatuh, nah kita bisa tahu energi potensialnya. Busur ini sudah melesat, kita bisa mengetahui besarnya energi potensialnya. Dan energi kimia seperti tadi. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua ada energi kinetik. Nah, energi kinetik atau EK. Untuk tahu saja, energi kinetik itu punya persamaan setengah kali M kali V kuadrat. Persamaan ini nanti akan kalian temui terutama nanti kalau kalian sudah menginjak ke kelas 8 untuk menghitung energi potensial dan energi kinetik. EK merupakan energi kinetik, satuannya joule. M adalah massa benda, kilogram, dan V kecepatan meter per sekon. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang berpindah atau bergerak. Jadi kalau energi potensial tadi karena tempatnya, kalau energi kinetik kata kuncinya ini yaitu dimiliki benda karena geraknya. Jadi geraknya. Nah, semakin cepat benda itu bergerak, nah, semakin cepat
kecepatannya semakin besar, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Nah, jadi kalau benda kecepatannya semakin besar, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Analoginya seperti ini. Ya, misalnya, nah, ini ada sebuah tembok. Yang pertama dilempar dengan sebuah kelereng yang dilempar dengan tangan. Ya, ini dilempar dengan tangan dengan kecepatan yang tidak besar. Apa yang terjadi dengan tembok ini? Begitu kena tembok akan timbul bunyi dan temboknya juga tidak akan mengalami dampak apa-apa. Bedakan jika dia ada sebuah peluru yang ditembakkan yang dengan kecepatan tinggi melesat ke tembok sini, maka yang terjadi apa? Akan timbul suara dan akan merusak tembok sini, akan mengakibatkan rusak pada tembok. Nah, ini bisa kita ketahui walaupun kelereng dan peluru itu sama-sama berukuran kecil, tapi memberikan dampak yang berbeda. Kenapa? Karena peluru bergerak dengan kecepatan yang tinggi, sedangkan kelereng bergerak dengan kecepatan yang rendah. Kecepatan tinggi ini menghasilkan energi kinetik yang besar. Nah, jadi ini adalah contoh memahami bagaimana energi kinetik itu. Jadi kalau energi potensial tadi dipengaruhi karena lokasi atau kedudukannya, kalau energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan atau gerak bendanya. Nah, anak-anak semua, energi potensial dan energi kinetik itu bisa berubah. Jadi antara energi potensial dan energi kinetik ini satu sama lain bisa berubah. Energi potensial bisa berubah jadi kinetik, energi kinetik bisa berubah jadi energi potensial. Nah, contohnya apa? Anak ini kamu lihat. Nah, begitu dia naik sampai sini di ketinggian ini dia memiliki ketinggian H dari atas tanah. Artinya apa? Begitu anak ini duduk di sini, dia memiliki energi potensial. Nah, begitu sudah mulai meluncur ke sini, nah, berarti dia akan bergerak dengan cepat. Berarti dalam meluncur ini dia mengubah energi potensialnya menjadi energi kinetik. Begitu sampai sini, seluruh energi potensial yang ada di sini akan seluruhnya terubah menjadi energi kinetik sampai di sini. Jadi begitu turun ini energi potensialnya mengecil, energi kinetiknya membesar. Nah, ini adalah contoh bagaimana perubahan dari energi potensial ke energi kinetik itu terjadi. Nah, sama begitu anak ini bergerak ke sini, dia akan bergerak ke atas, berarti dia ada energi kinetik. Begitu sampai di atas, dia diam, duduk dulu, energi kinetiknya berubah menjadi energi potensial. Jadi energi kinetik akan diubah jadi potensial ketika menaiki perosotan. Nah, dan energi potensial tersebut diubah menjadi energi kinetik selama meluncur turun. Jadi di sini ada perubahan energi potensial, kinetik, kemudian jalan, energi kinetik, kembali lagi ke atas jadi energi potensial. Nah, itu anak-anak semua. Nah, sumber energi, kita masuk ke sumber energi. Nah, sumber energi dalam kehidupan kita itu sangat banyak sekali. Nah, kita tidak akan bahas terlalu besar. Intinya sumber energi itu satu, ada yang bersifat sumber energi, satu ada yang bersifat tak terbarukan, ada yang bersifat terbarukan.
Nah, sumber energi yang tak terbarukan artinya begitu dia dipakai maka dia tidak akan bisa istilahnya didaur ulang lagi atau kembali lagi. Ini contoh yang banyak adalah minyak bumi, nah, batu bara, gas alam. Nah, karena apa? Minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, hewan yang selama berjuta-juta tahun kemudian mengalami perubahan secara kimiawi menjadi minyak bumi. Begitu juga dengan batu bara. Nah, barang-barang seperti ini kalau diambil terus lama-kelamaan akan habis. Jadi minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah ada energi hasil tambang bumi, kemudian ada energi nuklir, yang selanjutnya ada energi yang terbarukan atau dapat diproduksi kembali. Ini ada banyak di sekitar kita dan rata-rata energi ini merupakan energi yang ramah lingkungan. Apa saja itu? Ada matahari, digunakan banyak sekali sumber energi matahari ini. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi walaupun kita melihatnya hanya sebagai cahaya, tapi dia merupakan sumber energi yang penting bagi bumi. Untuk apa? Fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan berfotosintesis menghasilkan glukosa, kita bisa makan, kita dapat energi yang asalnya dari matahari. Kemudian matahari bisa digunakan untuk menjemur pakaian, itu bentuk energi juga. Energi matahari bisa digunakan untuk menyalakan listrik, itu juga bentuk energi. Kemudian ada energi dari pembangkit listrik tenaga air seperti ini. Kemudian ada energi angin, kemudian ada energi tidal, yaitu energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut. Di Indonesia beberapa sudah sering kita jumpai energi matahari, kita jumpai di lampu-lampu jalan itu sudah memakai sel surya. Kemudian ada PLTA juga, tapi kalau pembangkit listrik dengan kincir angin atau tidal seperti ini memang masih jarang di Indonesia. Jadi itu anak-anakku semua. Nah, makanan tadi kita juga membahas merupakan sumber energi. Nah, dari mana? Kita lihat dari yang pertama adalah makanan itu sumber energinya dari karbohidrat. Nah, saya kasih pengantar sedikit. Makanan itu kan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada mineral. Nah, yang bertindak sebagai sumber makanan itu adalah ada karbohidrat dan ada lemak. Nah, karbohidrat dapat dari mana? Kalau kita umumnya dapat dari nasi, ubi, jagung. Nah, maaf, tadi selain karbohidrat, lemak juga ada protein sebagai sumber energi. Tapi mayoritas yang utama itu adalah karbohidrat dan lemak. Protein itu sumber energi tapi sedikit. Protein itu kalau kita makan fungsi utamanya lebih ke untuk pertumbuhan daripada energinya. Kemudian ada protein. Nah, jadi ini fungsi protein adalah sumber energi. Nah, kita pakai merah saja biar kelihatan. Sumber energi dan yang paling penting adalah pembangun
jaringan tubuh dan pengganti sel. Ini yang fungsi utama protein. Kalau karbohidrat itu full untuk energi. Dan yang terakhir lemak. Lemak juga sebagai sumber energi. Lemak dan protein ada yang bersumber dari hewan disebut dengan hewani, dan dari tumbuhan disebut nabati. Lemak ini satu sumber energi juga, pelarut vitamin juga, pelindung organ dan pelindung tubuh dari suhu rendah. Nah, itu anak-anakku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transformasi energi atau perubahan energi. Nah, saya tulis di sini saja. Perubahan energi, atau disebut tadi transformasi energi. Jadi perubahan energi dari energi satu ke energi yang lain. Karena hukum kekekalan energi itu menyatakan, di sini saya tuliskan, oke, kita ketikkan aja di sini. Nah, di sini saya tuliskan hukum kekekalan energi itu di sini saya tuliskan di sini. Nah, hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah bentuknya dari satu ke yang lain. Nah, secara umum hukum kekekalan energi punya seperti, jadi energi itu tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan, jadi bersifat tetap, dan energi diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang terjadi itu hanya transformasi energi atau perubahan energi. Nah, untuk memahami perubahan energi, mari kalian saksikan simulasi berikut ini. Di sini ada anak mengayuh sepeda. Oke, kita lihat simbol energinya. Yang pertama, sebelum anak ini mengayuh, di dalam tubuhnya tersimpan energi potensial, yaitu energi kimia dari dia makan. Kemudian begitu anak ini mengayuh sepeda, nah, energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik yang digunakan untuk membangkitkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik kemudian diubah menjadi energi panas untuk mendidihkan air. Nah, di sini energi kimia diubah jadi energi mekanik atau kinetik, kemudian diubah jadi energi listrik, kemudian diubah menjadi energi panas, dan pada akhirnya airnya mendidih akan melepaskan panas, yaitu melepaskan energi juga. Jadi energi dari kimia anak ini diubah jadi mekanik, kemudian diubah jadi listrik, diubah jadi panas, dan air mendidih melepaskan energi panas juga. Jadi energinya itu berpindah dari anak ini sampai ke sini. Nah, ini adalah perubahan bentuk energi. Nah, misalnya ini air, kita buka kerannya. Nah, energi air ini menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, menghasilkan listrik, listrik memanaskan air,
kemudian air melepaskan energi panas. Nah, ini adalah bentuk perpindahan atau perubahan energi. Oke, kita ganti misalnya teko. Nah, ini ada teko berisi air dan ini ada pemanas. Apa yang terjadi kalau kita panaskan? Kita lihat. Nah, panas akan mendidihkan air pada teko. Uap teko akan menggerakkan turbin, generator. Generator akan menghasilkan listrik. Listrik akan memanaskan pemanas. Pemanas akan memanaskan air. Air akan melepaskan uap, yaitu energi kalor. Jadi kalian bisa lihat perubahan energinya. Yang pertama, energi kalor di dalam teko berubah jadi energi mekanik, berubah jadi energi listrik, kembali lagi berubah menjadi energi kalor atau panas. Nah, misalnya kita pakai lampu. Nah, sama, berubah, lama kelamaan akan menyalakan lampu. Nah, ini. Nah, dia anak-anakku semua, ini adalah contoh perubahan energi. Semoga ada manfaatnya video ini. Tetap belajar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, anak-anakku, terima kasih. Kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.